hantu Sumiati ini berdiri di pinggir jalan dengan mata yang menyala berwarna merah dan pakaian yang serba merah. Agak-agakku, Isak di sini. Buat agak-agakku, saya mohon maaf karena di video sebelumnya saya lupa untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang channel ini. Jadi channel Imklik ini untuk kedepannya akan mengupdate 2 video setiap minggunya, dan ada beberapa segmen kedepannya yang akan kita angkat di video ini. Dan untuk segmen yang pertama ini saya menamakannya I'm Curious. Untuk video kali ini saya akan mengangkat kisah urban legend lagi, tapi kali ini urban legendnya berasal dari Indonesia saja. Karena kita tahu kisah-kisah mistis di Indonesia itu cukup dan lumayan banyak. Kisah urban legend kali ini berasal dari sebuah kota di Sulawesi Selatan, yaitu kota Makassar. Hantu yang sering menampakkan diri ke pengendara-pengendara motor pada saat malam hari ini, konon ceritanya hantu ini sering menampakkan diri dengan berbagai pakaian yang ia kenakan. Kadang berwarna putih, kadang juga berwarna merah. Dan hantu asal Makassar ini sering disebut hantu Sumiati, sosok hantu perempuan yang meninggalnya penasaran dan sering menghantui para pengendara-pengendara motor di Makassar pada malam hari. Sejak tahun 90-an hingga sekarang, hantu Sumiati ini tetap eksis untuk para pendengar kisah-kisah horor di kota Makassar. Dan juga kadang banyak cerita-cerita dari luar Makassar sendiri yang ingin mengetahui cerita lebih detail tentang hantu Sumiati ini. Kenapa baju yang digunakan oleh hantu Sumiati ini berbeda-beda? Dan kenapa pula hantu Sumiati hanya menampakkan diri kepada pengendara-pengendara motor? Ayo kita bahas sama-sama kisah hantu Sumiati ini. Seberapa menariknya? Ayo kita mulai, 'cause I'm curious. School. Memiliki nama khas seperti orang Jawa pada umumnya, ternyata hantu Sumiati ini berasal dari daerah Karayenta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana sosok hantu Sumiati ini muncul untuk pertama kali di daerah Karayenta tersebut. Pada saat itu Makassar masih bernama Ujung Pandang pada tahun 1990-an kala itu. Pada kala itu di daerah Karayenta tersebut ada seorang siswi yang kesurupan hantu Sumiati ini. Dan ketika kesurupan, siswi yang telah dirasuki hantu Sumiati ini berusaha untuk menunjuk suatu daerah di mana yang konon ceritanya itu menunjukkan tempat di mana hantu Sumiati ini bersemayam. Semua orang yang ada di tempat tersebut segera menuju tempat yang ditunjuk oleh siswi yang kesurupan ini. Setelah berjalan beberapa saat, ternyata mereka telah sampai di sebuah hutan lindung di daerah Karayenta. Tepatnya di sebuah pohon beringin besar tua yang sudah lama berdiri di daerah Karayenta tersebut. Dan hingga saat itu hantu Sumiati sering muncul dan menampakkan diri di pohon besar tua tersebut. Tidak hanya muncul di daerah Karayenta tersebut, ternyata hantu Sumiati juga kadang menampakkan diri di daerah kota Makassar yang kalau dibilang itu jaraknya cukup jauh dari daerah Maros ke daerah Makassar itu sekitar hampir 10-15 kiloan lah, atau lebih. Maaf kalau salah. Kenapa juga ini hantu Sumiati mainnya jauh sekali? Beberapa orang mengaku sering melihat penampakan hantu Sumiati ini berdiri di pinggir jalan, dan hantu Sumiati ini kadang muncul di beberapa taman yang ada di kota Makassar. Mau nongkrong? Sebagian besar hantu pada umumnya itu sering menetap di satu tempat yang menjadi base camp mereka untuk berkumpul bersama teman-teman hantu lainnya. Tetapi hantu Sumiati ini berbeda. Hantu Sumiati ini termasuk golongan hantu yang tukang jalan, karena ia sering berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menakut-nakuti para pengendara motor. Dan mungkin saat ini ketika agang-agangku sedang menonton video ini, coba cek di belakang, depan. Siapa tahu hantu Sumiati sedang menemani kalian. Mitos yang berkembang kali ini
erat kaitannya dengan kisah hidup Sumiati yang bisa dibilang cukup miris ketika ia sedang mencoba untuk mengadu nasib ke kota besar. Dan konon ceritanya hantu Sumiati ini memiliki dendam tersendiri untuk para orang-orang yang berprofesi sebagai tukang becak dan para supir antar kota. Hanya kebenarannya itu belum bisa dikonfirmasi secara rinci sampai saat ini. Dan seperti pada kisah urban legend lainnya, kisah hantu Sumiati ini cukup banyak berkembang di kalangan anak-anak ataupun orang-orang di kota Makassar. Begitu banyak versi cerita yang menceritakan kisah hidup ataupun kisah kematian dari hantu Sumiati ini. Dari kisah hantu Sumiati yang konon ceritanya diperkosa oleh tentara Belanda yang pada saat itu mendiami Fort Rotterdam, ada pula yang menceritakan bahwa hantu Sumiati ini merupakan korban pemerkosaan dari orang-orang di daerah kota Makassar. Kita hanya akan membahas kisah yang menurut saya itu cukup terkenal dan cukup menarik di kalangan orang-orang di kota Makassar. Berawal dari kisah seorang wanita yang bernama Sumiati yang entah asalnya dari mana, hendak mengubah nasib dengan cara merantau ke kota besar, dan kota yang dituju itu kota Makassar. Seperti pada kisah perantau-perantau pada umumnya, hidup Sumiati ini di kota perantauannya cukup miris, karena pada saat ia tiba di kota Makassar, ia tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Tetapi kehidupan Sumiati ini tidak selalu berjalan mulus. Pada suatu malam ketika hendak berjalan-jalan, sialnya Sumiati bertemu dengan kawanan anak-anak muda yang sedang duduk di pinggir jalan dan sedang minum minuman keras. Dan diduga kawanan pemuda ini memiliki profesi sebagai tukang becak dan supir antar kota, yang dimana di awal tadi disebutkan bahwa hantu Sumiati ini memiliki dendam tersendiri untuk orang-orang yang memiliki profesi tukang becak dan supir antar kota ini. Kemudian Sumiati diperkosa beramai-ramai oleh beberapa orang dari kawanan pria yang menghadangnya tadi. Memang kurang kerjaan lah pemuda-pemuda ini. Setelah diperkosa, Sumiati ini tidak langsung dibunuh oleh para pria-pria tersebut, melainkan Sumiati yang dalam keadaan pingsan diseret ke mobil dengan paksa, yang ditariknya dari rambut untuk naik ke atas mobil, dan kemudian mereka membawa Sumiati ini jauh dari tempat kejadian dan berencana membuang Sumiati di tempat yang tidak akan ditemukan oleh orang. Tetapi dalam perjalanan, Sumiati tidak diam begitu saja. Ia berusaha untuk melawan dan memberontak agar bisa melarikan diri dari mobil tersebut. Tetapi apa daya, perempuan kurus kecil ini hanya seorang diri melawan beberapa pria-pria hidung belang yang tidak tahu diri tersebut. Dan benar, salah satu dari gerombolan pria-pria hidung belang tersebut secara tidak sengaja, dan benar, salah seorang dari kawanan pria-pria hidung belang tersebut secara tidak sengaja merenggut nyawa Sumiati di dalam kendaraan yang sedang berjalan itu. Ketika mengetahui ternyata Sumiati ini sudah meninggal, para gerombolan pria ini merasa ketakutan dan pendek akal. Mereka segera pergi lebih jauh lagi, dan konon tempat yang dituju oleh mereka itu daerah Karaenta, yang pada awalnya sering muncul penampakan hantu Sumiati tersebut. Sesampainya di daerah Karaenta tersebut, para gerombolan pria ini mengecek keadaan Sumiati. Siapa tahu ada tanda-tanda kehidupan dari Sumiati ini. Setelah dicek, ternyata benar, Sumiati ini sudah meninggal. Dan kemudian mayat Sumiati ini cuma ditutupi beberapa daun untuk menghilangkan jejak. Dikarenakan meninggal dengan cara yang tidak wajar, hantu Sumiati ini sering menampakkan diri dan mengganggu beberapa pemuda, entah itu di daerah Karaenta ataupun di kota Makassar, tempat hantu Sumiati ini sering menampakkan diri. Dari beberapa kesaksian orang-orang, ternyata hantu Sumiati ini sangat dendam dengan pemuda-pemuda yang mengenakan pakaian berwarna merah. Dan buat kalian para pemuda-pemuda yang suka pulang malam,
dan secara tidak sengaja pakai baju merah, lebih baik kalian buka baju kalian. Kalian tidak usah pakai baju jalan pulang, daripada kalian pas noleh ke belakang ada hantu Sumiati lagi numpang di belakang, kan sedap. Karena pada saat diperkosa, Sumiati yang dalam keadaan setengah sadar melihat ada seorang pemuda di antara mereka yang mengenakan pakaian berwarna merah. Maka dari itu hantu Sumiati ini sangat dendam dan sangat mengincar pemuda-pemuda nakal yang suka pulang malam yang sedang memakai pakaian warna merah. Mungkin menurut agang-agangku hantu itu cuma memiliki satu pakaian, seperti pocong, pakaian kafan warna putih, buto hijau, badannya hijau, dan beberapa hantu-hantu lain yang hanya memiliki satu pakaian. Tetapi untuk hantu Sumiati ini, dia hantu yang anti mainstream dan fashionable. Konon ceritanya, hantu Sumiati ini sering muncul dengan pakaian serba putih, dan kadang hantu Sumiati ini sering menampakkan diri dengan mengenakan baju berwarna merah dan berdiri di pinggir jalan. Ketika melihat hantu Sumiati berdiri di pinggir jalan dengan mengenakan pakaian serba putih, tidak perlu khawatir, karena konon ceritanya hantu Sumiati ini cuma ingin menampakkan dirinya dan ingin menunjukkan kalau dia itu sedang ada di situ, seperti sedang ingin menunjukkan di sini loh saya berdiri. Itu kayak hantu mau cari muka. Tetapi lain halnya ketika kalian melihat hantu Sumiati mengenakan pakaian berwarna merah. Hati-hati. Dari beberapa sumber, ketika mereka melihat hantu Sumiati ini berdiri di pinggir jalan dengan mata yang menyala berwarna merah dan pakaian yang serba merah, hantu Sumiati ini sedang mengincar seseorang ataupun sedang mengincar pengendara yang melihat keberadaannya tersebut. Dan konon setelah melihat hantu Sumiati yang berpakaian serba merah itu, mereka mengalami bencana, entah itu sakit, kecelakaan, bahkan sampai meninggal. Mungkin ada salah satu dari agak yang memiliki pengalaman melihat hantu Sumiati dengan pakaian berwarna merah. Komen di bawah. Kota Makassar sendiri ceritanya ada beberapa spot yang menjadi spot-spot menarik ataupun favorit untuk hantu Sumiati ini. Heran juga hantu pilih-pilih mau muncul di mana. Daerah yang sering menjadi tempat munculnya hantu Sumiati ini yaitu di depan benteng Fort Rotterdam, di taman di Jalan Balai Kota Makassar, dan di sekitar lapangan Karebosi. Nah, buat agak-agakku yang tinggal di kota Makassar, hati-hati ketika melewati 3 tempat favorit hantu Sumiati ini. Ketika kalian melihat hantu Sumiati, entah itu pakaian putih ataupun pakaian merah, tidak usah digubris lah. Dan kalau bisa kalian tidak usah pulang malam-malam kalau yang tidak ada keperluan apapun. Keluyuran malam-malam juga bikin habis-habis bensin, apalagi kalau tidak ada boncengan, belakang masuk angin kan. Dan hasil survei dari komunitas pencinta cerita horor di kota Makassar, 4 dari 10 pemuda yang ditanyai tentang hantu Sumiati ternyata tidak mengetahui cerita detail tentang hantu perempuan cantik yang sering meneror kota Makassar ini. Apalagi sekarang di tahun 2020 ini tempat nongkrong hantu Sumiati sudah terang benderang. Contohnya di depan benteng Fort Rotterdam itu sudah terlalu banyak tempat nongkrong para anak-anak gaul. Mungkin hantu Sumiati ini minder dan cari tempat nongkrong yang lain. Mungkin. Hingga pada tahun 2015, untuk mengangkat eksistensi hantu Sumiati ini, hantu Sumiati secara eksklusif dibuatkan sebuah film dengan judul Sumiati yang diputar secara serentak di 20 kota besar di Indonesia. Mungkin buat agang-agangku yang berada di kota Makassar yang memiliki versi lain tentang hantu Sumiati ini bisa langsung komen di bawah. Jadi itu urban legend yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar, di mana hantu Sumiati ini sering menampakkan diri dan sering membuat
keresahan untuk warga-warga, terutama pengendara-pengendara motor tengah malam. Dan untuk agang-agangku yang memiliki cerita ataupun kisah-kisah horor, bisa langsung komen di bawah, dan semoga kedepannya kita bisa bahas di channel Imklik ini bersama-sama. Dan jika kalian suka dengan video dan kisah hantu Sumiati ini, like dan share video ini agar bisa dinikmati oleh orang lain. Dan jangan lupa subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar agang-agangku semua bisa mendapatkan info tentang video terbaru dari channel Imklik ini. Dan follow akun Instagram saya di @iacemangesu untuk bisa memberikan referensi-referensi cerita ataupun kisah-kisah yang menurut agang-agangku semua menarik untuk kita bahas di channel Imklik ini. Semoga agang-agangku tetap setia menonton video di channel Imklik ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep smile, always happy, salam Scoot.